Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kurota Ayuni, NIM 210800085 dari kelas 3C Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di kesempatan kali ini saya ingin berbincang santai dengan salah satu mahasiswi di Politeknik Harapan Bersama mengenai bijak penggunaan antibiotik. Saya sudah bersama salah satu mahasiswinya. Sebelumnya mungkin bisa kenalan dulu dengan Mbak siapa? Mbak Putri. Dari prodi mana Mbak? Dari prodi D3 Akuntansi Semester 3. Oke. Di sini saya ingin menanyakan sedikit tentang bijak dalam penggunaan antibiotik. Mbak sendiri tahu nggak sih antibiotik itu apa? Antibiotik setahu aku itu obat yang selalu diresepin dokter, terus selalu dianjurin buat dihabisin. Benar nggak sih? Ya betul, emang antibiotik itu pasti dibilang selalu dihabiskan ya. Ya, antibiotik itu adalah salah satu obat yang digunakan untuk mengobati akibat infeksi bakteri. Jadi kalau misalkan Anda sakit yang karena bakteri itu bakal diresepin menggunakan antibiotik. Biasanya itu antibiotik itu digunakan untuk mengobati seperti diare, meningitis, sama peradangan. Nah, terus tadi ada yang dihabiskan ya. Itu tahu nggak Mbak alasannya kenapa selalu dibilang obat ini harus dihabiskan? Kurang tahu sih. Nggak tahu ya. Jadi antibiotik itu harus dihabiskan, nggak boleh disisain. Soalnya untuk mengoptimalisasi pembunuhan bakteri yang ada di dalam tubuh. Misal mbaknya udah merasa sehat nih, terus nggak usah lah minum antibiotik. Nah itu tuh nggak boleh. Kenapa? Soalnya itu bakal membuat bakteri itu yang ada di dalam tubuh itu belum 100% terbunuh. Kalau misalkan udah dihabiskan, itu pasti udah dipastikan bakteri itu akan hilang di dalam tubuh. Kalau misalkan nggak dihabiskan, itu bisa menyebabkan kematian. Soalnya bakterinya masih tumbuh di dalam tubuh. Terus Mbak pernah nggak sih beli antibiotik di apotik? Kalau aku belum pernah sih. Selalunya tuh antibiotik didapetin dari habis berobat dari dokter. Selalu diresepin dari dokter terus dianjurin buat dihabisin. Oh iya, betul, emang antibiotik itu nggak boleh Mbak untuk dibeli di antibiotik tanpa resep dokter. Jadi kalau beli di apotik boleh, cuman harus pakai resep dokter. Kenapa? Soalnya kan kalau beda antibiotik kan juga beda penggunaannya. Misalkan antibiotik si A ini buat cuma buat peradangan aja gitu. Jadi harus pakai analisis dari dokternya, nggak bisa sembarangan gitu. Terus ada lagi nih Mbak, pernah nggak sih karena nggak dihabiskan itu Mbak nyimpen gitu buat nanti kalau sakit lagi nanti gampang nih ada antibiotiknya tinggal diminum? Belum pernah sih, soalnya setiap obat yang habis dari berobat nih dari dokter selalu aku buang dalam jangka waktu 3 minggu setelah konsumsi. Jadi nggak nyetok kayak gitu ya. Nah bagus Mbak, itu harus ditanamkan. Soalnya emang tidak boleh menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah kayak gitu. Soalnya nanti bakal menyebabkan resistensi antibiotik. Resistensi itu apa Mbak? Nah, resistensi antibiotik itu kekebalan antibiotik. Jadi antibiotiknya itu bakal membuat daya fungsinya itu menurun, sehingga fungsi utama antibiotik untuk membunuh bakteri itu bakal menurun juga, sehingga dimungkinkan tidak malah menyebabkan penyakit lain gitu. Terus Mbak pernah nggak sih kalau minum obat atau khususnya antibiotik gitu ya, itu pakai teh atau pakai kopi atau susu gitu? Justru selalunya pakai teh anget. Teh anget ya? Itu sebenarnya nggak boleh Mbak. Kenapa? Jadi obat itu tuh sifatnya racun. Kan dia tuh benda asing ya, masuk ke dalam tubuh. Terus misalkan teh ini kan punya kandungan lagi nih. Nah nanti di dalam tubuh tuh si tubuhnya itu bingung mau nyerapnya yang mana. Ada antibiotik yang berupa obat ataupun tehnya. Jadi dimungkinkan banget obatnya itu nggak bisa diserap oleh tubuh. Jadi
sangat dianjurkan itu pakainya air putih. Dingin nggak apa-apa, tapi emang bagusnya yang biasa aja. Anget juga nggak boleh. Anget juga kayaknya paling bagus itu adem, yang adem aja, jangan yang panas. Mungkin kalau anget bisa, tapi sangat dianjurkannya yang adem. Iya, jadi kalau kayak gitu tuh nggak boleh. Bagusnya pakainya air putih aja. Apalagi yang perasa itu juga nggak boleh. Biasanya minum obat, misalkan nih Mbak, ada jadwalnya itu 3 kali 1. Itu biasanya ada waktu-waktunya nggak kalau minum obat? Apa cuma pagi, siang, sama malam doang? Selalunya biasanya patokannya setelah makan sih, kayak Setelah setelah makan. sarapan, setelah makan siang, setelah makan sore gitu. Iya, iya. Tapi gimana? Kalau itu tuh kan kita ada 24 jam. Sarannya kan 3 kali sehari. Nah, berarti tuh penggunaan obatnya itu 8 jam sekali. Jadi 8 jam minum sekali, nanti 8 jam lagi sekali, nanti yang terakhir 8 jam lagi gitu. Jadi emang ada jadwalnya, nggak seenaknya kan. Kalau misalkan ada absorpsi obat sih, penyerapan obat itu butuh waktu yang lama gitu. Kalau kayak tadi kayak aku misalkan nggak 8 jam itu loh, ada efeknya nggak Mbak? Kalau efeknya mungkin nggak terlalu signifikan banget, cuman emang kalau sesuai aturan pakainya itu emang kalau 3 kali sehari berarti 8 jam gitu. Itu yang sangat dianjurkan ya. Tapi emang kebanyakan kayak mbaknya tadi setelah makan, padahal jedanya kan ada yang 8 jam, ada yang 4 jam gitu, beda-beda. Itu juga absorpsi obatnya mungkin bisa menumpuk gitu di salah satu reseptornya. Tuh, gimana Mbak? Banyak banget kan baru tahu. Iya, emang kalau obat itu banyak yang awam gitu masalah obat. Mungkin itu aja Mbak yang dari saya. Maaf banget mengganggu waktunya. Makasih juga udah meluangkan waktunya. Nanti semoga kedepannya lebih bisa menerapkan itu tadi. Semangat juga UASnya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang santai dengan Mbak Putri, salah satu mahasiswi di Politeknik Harapan Bersama jurusan akuntansi semester 3. Mungkin di sini saya ingin membuat kesimpulan mengenai bincang santai tadi bersama Mbak Putri. Jadi antibiotik adalah salah satu obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Contohnya itu seperti diare, meningitis, pneumonia, dan juga peradangan. Untuk antibiotik ini sangat disarankan untuk dihabiskan untuk mengoptimalisasi kerja dari antibiotik untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh. Jika antibiotik tidak dihabiskan, itu akan membuat bakteri yang ada di dalam tubuh itu tidak 100% terbunuh dan berkembang di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Untuk antibiotik sendiri itu tidak boleh disimpan atau untuk persediaan di rumah, karena antibiotik ini harus dibeli dengan resep dokter, tidak boleh asal-asalan. Dan juga antibiotik wajib menggunakan resep dokter, tidak diperbolehkan beli tanpa resep dokter. Sekian bincang santai saya dengan salah satu mahasiswi di Poltek ini mengenai bijak penggunaan antibiotik. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kedepannya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan antibiotik dan juga bisa menerapkan apa saja yang bisa diterapkan di dalam kehidupan kita mengenai antibiotik. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.